Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Aisyah Istiqomah dari Fakultas Agama Islam Unmuh Ponorogo, Prodi Agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bincang bersama salah satu guru di SMA Ar-Rasyidah bersama Ustadzah Zidna Zahidah. Apa kabar Ustadzah Zidna? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nanti dalam bincang kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana manajemen pengelolaan kelas. Sebelum kita memulai bincang lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan kelas, alangkah baiknya apabila Ustadzah Zidna untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan latar belakang mengapa Ustadzah Zidna memutuskan untuk memulai karirnya menjadi seorang guru. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Aisyah. Perkenalkan, nama saya Zidna Zahidah, biasa atau akrab dipanggil Zidna. Saat ini saya sedang bertugas atau diamanahkan untuk bisa mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Ar-Rasyidah Magetan. Seperti itu. Kemudian latar belakang kenapa saya memutuskan untuk memulai karir saya sebagai seorang guru, mungkin itu juga salah satu dorongan dari saudara-saudara saya, kakak-kakak saya. Karena dari keluarga saya sendiri, bapak ibu saya juga adalah seorang guru. Jadi mungkin itu kenapa saya bisa memilih mungkin dulu pendidikan gitu ya. Mungkin seperti itu, Kak. Selanjutnya, apa yang memotivasi Ustadzah Zidna untuk memilih profesi sebagai guru PAI dan apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi dalam perjalanan karir Ustadzah Zidna ini? Untuk motivasi sendiri sebenarnya mungkin itu ya, salah satunya karena dalam keluarga kami bapak ibu saya itu seorang guru juga, jadi mungkin saya akhirnya terbawa gitu. Karena kakak-kakak saya tidak ada yang mengambil jurusan pendidikan, jadi mungkin salah satu motivasi saya ya untuk meneruskan gitu ya, generasi bapak ibu saya ada yang meneruskan sebagai guru. Mungkin saat itu seperti itu. Kemudian tokoh atau pengalaman sudah pasti dari orang tua saya, karena orang tua saya dua-duanya adalah seorang guru. Kemudian mungkin pengalaman, mungkin pengalaman dari kecil ya, saya tuh sering gitu ikut ibu saya, kalau misalkan dulu masih SD gitu, masih kayak kelas 3, kelas 4 gitu, saya sering tiba-tiba ikut gitu, atau sepulang sekolah, saya ke sekolah ibu saya gitu, ikut, lihat ibu ngajar itu seperti apa dan lain-lain. Mungkin karena itu jadi kayak kebawa gitu Kak, kayak oh gini ngajar, oh kalau nanggepi siswa tuh gitu, atau gimana. Mungkin saat itu mikirnya seru aja kali ya gitu, mungkin saat itu seperti itu. Kemudian, menurut Ustadzah Zidna, apa tadi itu manajemen kelas? Dan mengapa manajemen kelas itu sangat penting dalam pendidikan? Manajemen kelas ya. Kalau menurut saya sendiri, manajemen kelas itu mungkin usaha ya, baik dari kita juga sebagai guru atau mungkin dari teman-teman yang sebagai murid. Untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk bisa mengelola lingkungan kelas sendiri atau bahkan mungkin lingkungan persekolahan gitu ya. Kegiatan yang bisa menunjang atau bisa menarik siswa gitu. Jadi siswa tuh kayak tertarik untuk bisa improve atau bisa memaksimalkan diri dalam pembelajaran atau mungkin dalam lingkungan pertemanan dan lain-lainnya di kelas, seperti itu. Kemudian di setiap kelas kan pasti ada siswa yang cepat dalam memahami materi pelajaran. Betul. Dan ada juga siswa yang agak lamban dalam memahami materi pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, menurut Ustadzah Zidna, bagaimana strategi yang efektif dilakukan dalam menangani kondisi-kondisi tersebut? Betul. Pasti banyak guru ya, Kak. Mungkin nggak cuma di mata pelajaran keagamaan seperti saya. Ya. Mungkin yang akan lebih terlihat lagi seperti pelajaran-pelajaran sains ya. Kalau mungkin di SMA, kita bisa lihat di matematika atau mungkin di kimia, yang mungkin hitungannya sedikit rumit gitu. Atau di pelajaran karena SMA Ar-Rasyidah ini berbasisnya pondok, mungkin di pelajaran-pelajaran agama yang lain seperti tafsir itu kan butuh pemahaman yang lebih seperti itu. Sedangkan dalam kelas pun kita menemui teman-teman adik-adik kita, siswa-siswa kita yang cepat nih. Misalkan kita
ngasih materi, ngasih pembelajaran, anak-anak ada yang bisa, oh iya gini ya us, oh iya gini ya us, seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin diem dan ternyata belum paham seperti itu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri eh, untuk apa ya lebih bisa memahamkan siswa yang sedikit kesulitan tersebut, kalau dari saya sendiri mungkin saya mendekati dianya sendiri ya. Ya. Mungkin setelah saya memaparkan materi dan lain sebagainya, saya ngecek dulu nih kira-kira ada kuis-kuis sedikit gitu kecil-kecilan, kira-kira mana nih dari siswa-siswa nih yang belum paham atau yang sudah paham seperti itu. Nah, kira-kira dari yang belum paham mungkin saya dekati atau lebih intens gitu, kayak gimana nih apa Mbak Mas mungkin yang kurang atau bahkan mungkin belum paham gitu di antara materi-materi yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin saya lebih ke anaknya langsung gitu ya, maksudnya mengulangi di papan atau misalkan menerangkan secara langsung iya, tapi mungkin untuk pendekatan lebih seriusnya ya itu saya ke anaknya, ke bahu anaknya, kemudian saya tanya apa yang kurang. Kalau misalkan memang belum lagi, maksudnya belum paham lagi, mungkin jika ada waktu di akhir sekolah atau di akhir jam yang masih memungkinkan ketemu dengan anaknya, ya saya ketemu sama anaknya untuk menambahkan materi atau menjelaskan lagi materi yang tadi saya sampaikan seperti itu. Selanjutnya, setiap siswa kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, tentunya keadaan kelas itu tidak selalunya tenang, damai, dan kondusif. Nah, pasti ada keadaan yang dimana antar siswa itu terjadi konflik, baik itu konflik secara pribadi maupun kelompok. Nah, menurut Ustazah Zidna, pendekatan yang paling efektif dilakukan untuk menangani konflik-konflik yang terjadi antar sama siswa dan baik yang pribadi maupun kelompok itu bagaimana? Oke, kita bicara tentang antar siswa ya, jadi sama temannya sendiri gitu ya. Kalau untuk sesama teman ya, terutama satu kelas gitu, apalagi yang teman satu bangku seperti itu. Mungkin salah satunya akan ini ya, kalau saya menghadapi langsung anaknya seperti itu, mungkin pertama-tama akan saya tegur terlebih dahulu. Kenapa sih, ada apa atau gimana? Kita bicarakan terlebih dahulu apa sih permasalahannya. Baik itu individu maupun ya mungkin satu kelas gitu ya. Kita juga akan mengalami yang seperti itu juga. Mungkin nanti lebih lanjutnya, kalau misalkan memang antar teman gitu, misalkan 2 orang saja gitu, mungkin akan satu-satu saya panggil. Kebetulan saya juga wali kelas juga, jadi mungkin saya panggil gitu, kayak kenapa Mbak, ada apa gitu, mungkin seperti itu. Salah satunya pasti saya mendekatin dulu ke siswanya. Kalau memang ternyata dari 2 siswa tersebut kira-kira kok agak susah gitu ya, mungkin ya karena saya sebagai wali kelas ya mungkin akan ada teguran yang sedikit saja lebih menekankan gitu, kayak ya dibilangin jangan yang kayak gitu atau gimana, saling memaafkan atau apa, dibicarakan dengan yang baik-baik seperti itu. Kalau memang ternyata permasalahannya itu lebih ke arah yang mungkin berat seperti itu, mungkin saya akan bicarakan dengan teman-teman satu kantor saya. Saya juga diskusi bagaimana baiknya seperti itu. Kemudian mungkin saya akan ke kepala sekolah juga, dan mungkin nanti terakhir bisa juga memanggil orang tua siswa kalau memang permasalahannya itu berat seperti itu. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, nah bagaimana cara untuk meningkatkan manajemen kelas dengan menggunakan teknologi yang ada? Terutama kita kan ada di lingkungan pondok ya, untuk penggunaan teknologi itu kan terbatas. Mungkin kita hanya bisa menggunakan lab komputer yang ada, itu pun di jam-jam tertentu, tidak sewaktu-waktu kita bisa mengakses di lab komputer itu. Betul. Karena kita semua tahu ya, sekarang ini teknologi dan komunikasi itu sudah sangat canggih, sudah sangat bagus. Sebenarnya itu juga keuntungan untuk kami ya, kayak maksudnya para guru seperti itu, dan mungkin juga benar-benar teknologi ini membantu sekali gitu untuk kita tuh sebagai guru bisa lebih mengaplikasikan lagi materi kita gitu, bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif untuk bisa menarik siswa. Oh ini belajar biar enak, belajar biar menarik dan lain-lain. Kalau untuk di lingkungan pesantren seperti ini ya, walaupun mungkin tadi Kak Aisyah juga sudah bilang kita lab ada gitu mungkin, tapi ya itu terbatas sekali waktu yang bisa kita pakai seperti itu ya, mungkin pas pelajaran TIK doang, atau mungkin ya di hari-hari tertentu yang memang santrinya tuh bisa pakai gitu seperti itu ya. Tapi tidak ini ya, maksudnya tidak
tidak susah gitu, maksudnya masih bisa diakali atau bahkan masih bisa berjalan. Kalau misalkan di tempat kami sendiri, kami juga masih ada fasilitas yaitu LCD proyektor seperti itu. Kita juga bisa menggunakan itu dalam proses pembelajaran. Selain untuk mungkin penjelasan materi, pemaparan PPT dan lain-lain, di situ kita juga bisa menampilkan mungkin video-video interaktif atau video-video yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu seperti itu. Jadi ya teknologi ini memang sangat membantu sekali ya untuk perkembangan pembelajaran pada siswa. Ya. Itu juga berguna sekali untuk kami para guru, seperti itu sih. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan feedback yang baik kepada siswa dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas? Oke, mungkin feedback ya. Berarti ada hubungannya mungkin dengan evaluasi pembelajaran seperti itu ya Kak ya? Kalau feedback sendiri macam-macam ya. Kalau saya sendiri mungkin seperti kuis, mungkin seperti itu. Terus mungkin secara evaluasi kita bisa mengadakan ulangan harian. Tapi kalau saya jujur saja ulangan harian itu mungkin saya bikin kuis-kuis gitu agar lebih menarik. Biasanya kan ulangan-ulangan kecil harian seperti itu kan menjawab pertanyaan ya seperti itu. Mungkin kalau misalkan saya sendiri lebih mengarah ke hal-hal yang lebih fun gitu ya, saya bikin kuis atau mungkin saya bikin game bahkan seperti itu agar siswa juga tidak bosan gitu kayak ulangan gitu-gitu aja atau apa gitu. Jadi mungkin untuk evaluasi seperti itu. Kalau misalkan untuk feedback sendiri, kalau saya pribadi setiap akhir materi atau submateri atau intinya satu bab selesai mungkin saya refleksi sama teman-teman sama anak-anak kayak gitu. Terus kemudian untuk feedbacknya nanti dari mereka, jadi biar bisa saling berkomunikasi, nggak cuma saya saja waktu pas di kelas, anak-anak pun juga bisa memberikan argumen, memberikan tanggapan mereka selama pelajaran itu dimulai gitu, pelajaran itu berlangsung seperti itu. Selanjutnya, ini kan sekolah kita kan berbasis pondok pesantren ya. Nah, jadi kan maksudnya guru itu tidak selalunya ketemu sama orang tua. Kadang untuk menentukan kapan waktu guru bisa bertemu sama orang tua pun kadang agak susah. Betul. Karena jarak sekolah sama rumah anak-anak yang para siswa itu yang cukup jauh, kadang dijangkau juga susah. Nah, itu bagaimana cara Ustazah Zidna dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan para orang tua siswa itu? Kalau misalkan benar kita sekolahnya berbasis kepondokan, jadi untuk bertemu dengan wali itu mungkin jarang-jarang ya Kak ya. Maksudnya misalkan bisa ketemu mungkin waktu pas penjemputan gitu. Nah, itu sepertinya kita akan bagi-bagi tugas gitu karena kita berbasis pondok pesantren. Jadi mungkin ketika mungkin rapotan mungkin ya. Kalau misalkan rapotan gitu atau mungkin ada sesi parenting gitu di sekolah. Nah, kita bisa sih berinteraksi sama beliau-beliau ini, sama orang tua siswa gitu. Nah, karena kepondokan, jadi pasti ada guru-guru atau ustadz-ustadz yang ada di dalam gitu. Nah, kita bisa bagi tugas dengan beliau-beliau juga. Ketika orang tua itu berkunjung dengan anak-anaknya, nanti beliau-beliau yang berperan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan ditanya gimana sih, kayak mungkin interaksi gitu ya antara kami gitu sebagai guru dan orang tua siswa. Mungkin yang pertama karena jarak yang mungkin cukup jauh, pasti melalui komunikasi WA atau ya pesan atau mungkin telepon ya. Sekarang kan orang tua kan lebih enak kalau telepon gitu, gimana anak saya dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin itu yang paling simpel yang bisa kami lakukan. Kemudian ya mungkin ketika penjemputan atau pembagian rapot seperti itu. Nah, untuk mungkin kalau misalkan kita bisa ketemu gitu, misalkan lebih sering, tapi itu tidak ini sih, nggak harus gitu Kak. Jarang pun ketemu sama orang tua, kita tetap bisa komunikasi, mungkin bisa mengabari kegiatan siswa itu di sini seperti apa, anak-anaknya beliau-beliau ini seperti apa, seperti itu tidak kesulitan gitu. Alhamdulillah selama ini kita bisa mengabarkan kegiatan teman-teman, anak-anak itu kepada orang tua wali seperti itu. Oke.
Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Ustazah Zidna sampaikan kepada mereka yang memilih karir kedepannya untuk menjadi guru, terutama guru di bidang PAI. Terus, dan menurut Ustazah Zidna, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk menuju ke karir tersebut? Oke, berarti guru ya, untuk mungkin pengajar kali ya. Kalau guru sepertinya ya sama saja, pengajar atau pendidik seperti itu ya Kak. Ya. Mungkin kalau misalkan memilih untuk menjadi seorang guru lebih umumnya, yang pertama sih pasti sabar sih. Ya. Sudah pasti. Yang pertama sih mungkin sabar. Terus kemudian kalau misalkan saya juga belum lama sebagai guru, ini masuk tahun ketiga. Jadi yang sudah saya jalankan sama 2 tahun kemarin, selain sabar, mungkin kita juga tetap harus belajar gitu. Walaupun umumnya tuh ya guru tuh ya ngajari gitu ya. Tapi jangan salah, kita tuh juga harus tetap terus belajar. Apalagi untuk teman-teman yang misalkan pengen banget gitu kayaknya, kayak bisa jadi guru kayak bisa jadi ustadzah itu mau jadi guru apapun, mau jadi ustadzah apapun gitu ya bidangnya, tetap harus belajar banget sih, banget. Kalau menurut saya apalagi PAI gitu, karena mungkin luas banget ya, nggak hanya PAI kan ya, nggak hanya ibadah aja, nggak hanya mungkin mungkin kayak bahas sholat aja, bahas zakat aja, kan termasuk juga sejarah dan lain-lain gitu. Jadi jangan puas gitu, maksudnya ini saya sudah jadi sarjana, bisa jadi guru gitu, terus nggak belajar lagi. Wah, itu ini banget sih, karena guru itu benar-benar harus belajar banget, belajar lagi. Terus kemudian untuk mempersiapkan menuju karir tersebut, guru mungkin awal-awal bisa mengikuti perkembangan Kemendikbud ya, kalau misalkan sekolahnya di bawah Kemendikbud ya. Kalau misalkan sekolahnya di bawah Kemenang, bisa juga untuk kepo gitu ya, untuk ini ternyata tuh Kemenang sistemnya seperti ini. Kalau misalkan Kemendikbud atau di sini mungkin Diknas gitu ya, kita juga bisa untuk kepo, ternyata tuh kalau sistemnya Diknas seperti ini, sistemnya Kemenang itu seperti ini gitu. Paling enggak kita udah tahu lebih dulu gitu, sebelum kita benar-benar terjun ke sekolah atau benar-benar terjun ke lembaga pendidikan seperti itu. Oke. Terakhir, apa harapan Ustazah Zidna untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia ini? Kalau bahas ruang lingkup yang besar seperti ini ya, Kak, Indonesia gitu ya, pastinya kita juga, baik guru PAI atau guru-guru yang lain pun juga mengharapkan masa depan guru dan teman-teman gitu ya, anak-anak gitu, siswa, pastinya juga akan lebih baik, pasti juga akan lebih harapannya bisa membanggakan, baik itu diri kita sendiri, terus siswanya sendiri, orang tua siswa, atau mungkin bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Kalau misalkan dibilang untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia, ya pastinya kita bisa lebih mengembangkan diri lagi untuk bisa menggapai masa depan tersebut. Masa depan ini macam-macam ya, bisa aja prestasi gitu, maksudnya mungkin bisa aja perkembangan kreativitas dan inovasi dari kami para guru dan juga siswa seperti itu, atau bahkan sekolahnya sendiri gitu. Nah, mungkin diawali dari kita sekolah gitu ya, dan guru juga siswa memperbaiki dan juga mengoptimalkan diri kita masing-masing dalam mempelajari PAI sendiri. Ya semoga nanti dari yang kecil itu, dari yang dimulai dari sekolah atau bahkan kelas seperti ini, mungkin nanti akan bisa membawa kesuksesan dan yang lebih baik lagi di masa mendatang untuk Indonesia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustazah Zidna yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Ustazah Zidna sehat selalu dan selalu dalam lindungan dan ridhonya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih juga, saya sudah diajak untuk bisa sharing-sharing bersama Kak Aisyah ya. Semoga dengan adanya obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi atau mungkin bisa menjadi masukan untuk yang kedepannya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam perbincangan kesempatan kali ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.